berdirinya Landrat ini yang pertama bahwasanya Landrat ini dibangun sekitar pada tahun 1848 sampai 1877 atau pertengahan abad ke-19. Nah, Landrat ini sudah diusulkan dan sudah diresmikan menjadi cagar budaya sekitar tahun 2017. Itu ada SKM sebagai cagar budaya dari Kota Kabupaten Purbalingga dan resmi sudah menjadi cagar budaya sejak tahun 2017. Dan sekarang menurut renovasi ini kemarin dilakukan renovasi super dan diresmikan tahun 2023 oleh Ketua Mahkamah Agung. Ya, untuk fungsi dari Landrat dari tahun ke tahun itu apakah tetap sama atau berbeda? Ya, ada sedikit perbedaan. Ini agak sedikit panjang kalau ya. Jadi pada zaman kolonial Belanda itu ada beberapa tingkatan peradilannya. Yang pertama itu misalnya gini, ada tiga golongan berapa itu, yaitu golongan Timurasi, golongan Eropa, dan ada golongan Bumi Putra atau pribumi. Untuk kaitan jalan sendiri itu bahwasanya ada dua jalur. Yang pertama itu untuk orang pribumi itu dapat melakukan perkara atau proses perkara itu melalui pertama tingkatan istiqrah. Istiqrah itu adalah peradilan di tingkat kecamatan istiqrah. Nah, istiqrah itu kewenangan mengadilinya Pak itu menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata. Untuk perdata yang nilai kerugiannya itu paling tinggi itu 20 gulden, itu uang zaman Belanda. 20 gulden paling tinggi kerugiannya perdata. Kalau untuk pidananya yaitu paling tinggi pidana dendanya adalah 3 gulden. Kemudian kalau tidak puas maka dapat dilakukan upaya banding namanya, tapi bukan banding yang itu satu mengasar, cuma istilahnya banding itu mas, bukan upaya banding itu. Ada puas, ada banding ke rekrut namanya, yaitu tingkat kabupaten. Nah, itu untuk orang pribumi juga, orang pribumi yang kabupaten untuk perkara perdata yang nilai kerugiannya itu antara 50 sampai 50 gulden, itu uang Belanda dulu. Sementara untuk pidananya itu paling lama pidananya, ancaman pidananya paling lama itu 6 hari dan dendanya itu sekitar 30 sampai 3 sampai 10 gulden untuk pidana. Nah, kalau tidak puas maka dapat diajukan ke Landrat. Nah, jadi Landrat untuk jalan pertamanya dikatakan pengadilan yang tertinggi. Kalau istiqrah, rekrut, baru Landrat. Jadi pengadilan tertinggi zaman dulu untuk orang pribumi. Kemudian untuk jalan kedua dapat dilakukan langsung ke Landrat langsung. Jika denomnya itu lebih dari semacam ya, kalau yang begitu maka Landrat. Tapi untuk kedua ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Eropa atau Tionghoa yang kemudian tergugatnya adalah orang pribumi. Yang digugat itu orang pribumi, masuk dalam Landrat. Ya kalau untuk pengusaha tergugatnya sama-sama pribumi, maka mulai dari tingkatan istiqrah dan berperang baru Landrat.